Halo Sobat Easy Stock, kita bahas perusahaan yang IPO lagi. Ini perusahaan kodenya SOLA, Solare RCR Energy, sektornya basic material. Kita lihat info yang lebih detail. Subsektornya construction material, dia terlibat di trading aspal, pengolahan aspal, dan jasa konstruksi. Oke, ini jasa konstruksi, mechanical electrical, bangunan, industri perpipaan ya. Dan kalau Anda lihat ada website-nya tapi nggak bisa dibuka kelihatannya. Kita langsung aja karena kita fokusnya adalah di perhitungan kuantitatif, yaitu membandingkan IPO price 100 perak dengan nilai wajarnya dihitung dari metode free cash flow dan surplus defisit neraca dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham. Kita pertama buka prospektusnya. Oke, kita buka ya. Nah, ini prospektusnya Solare Energy dan kita pakai formulasinya Benjamin Graham dari dua buku ini. Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku yang dijadikan pegangannya Warren Buffett dan Lo Keng Hong. Oke, sekarang kita harus menemukan berapa jumlah saham yang beredar. Karena kita akan menghitung itu per share basis ya, per lembar basis. Yang akan dibandingkan IPO price itu juga per lembar kan 100 perak tadi. Nah, oke. Sebelum dia dijual ke publik, saham yang beredarnya, outstanding share-nya adalah 2,6 miliar. Dijual 650 juta atau ekivalen kepemilikan 20% ke publik ya. Sehingga totalnya menjadi 3,2 miliar. Oke. Di sini untuk jadi dasar perhitungan nilai wajar per share ya. Nanti kita bandingkan dengan IPO per share. Terus kita harus bongkar laporan keuangan yang diaudit. Oke. Kita akan fokus di jumlah aktiva lancar. Ini kita hitung dua periode full year 2022 dan periode Q3 ini tambah 1 bulan Oktober. Nah, kita akan memproyeksikan di profit and loss atau cash flow untuk 12 bulan. Ini kan udah jalan 10 bulan nih kalau dari laporan keuangan ini. Kecuali neraca kita tidak proyeksikan. Oke, kita fokus di jumlah aset lancar. Di sini kita harus keluarkan biaya-biaya yang tidak berkontribusi terhadap core bisnisnya. Jadi pajak dibayar muka, biaya tangguhkan, bank yang dibatasi penggunaan umumnya itu adalah bank garansi, itu biasanya lebih dari 1 tahun berarti kita harus keluarkan itu dan uang muka. Oke, lantas kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Kita lihat P&L. P&L kita masuk aja ke laba sebelum laba tahun berjalan untuk full year-nya 22,6 miliar, untuk periode 10 bulan itu 1,940. Ini berarti kelihatan terjadi penurunan laba yang luar biasa. Nah, ini perlu dijadikan catatan. Kenapa terjadi penurunan yang luar biasa? Karena sebetulnya kalau dibandingkan apple to apple 10 bulan dan 10 bulan, ini income-nya adalah 9,4, tapi ternyata 9,4 naik menjadi 23. Itu kan sebetulnya bukan 2 kali, hampir 3 kali sebetulnya, itu 2,5 kali ya. Berarti ada penjualan closing deal yang bisa dibukukan sebagai pendapatan itu di bulan Oktober. Bulan Oktober sampai Desember lah di situ ya. Nah, makanya di situ kenaikannya cukup signifikan ya. Kalau kita lihat itu cuma 9,5 miliar menjadi 22, itu naiknya sangat signifikan. Itu lebih dari 10 miliar. Atau katakan 13 miliar. 13, 14. Oke, lantas kita
lihat ada nggak dia bayar dividen. Rasanya perusahaan IPO jarang bayar dividen ya. Oke, sekarang kita mau lihat belanja modalnya berapa. Ini sudah bisa di sini. Nah, ini bisa lihat nih penambahan aktiva tetap belanja modal sebetulnya. Untuk 2022 belanja modalnya 13,6 miliar. Untuk 2023 turun 8,5 miliar. Oke, kita sekarang mau lihat breakdown atau kita mau lihat apakah di situ ada non performing loan. Ada nih 443 234. Terus kita lihat aktiva tetap di sini 8,5 miliar dan depresiasinya 1,6 miliar. Sedangkan tahun sebelumnya itu lebih tinggi ya 13,6 miliar dan depresiasinya cuma 1,1. Oke, kemudian kita mau lihat lagi breakdown daripada P&L. Mana dari P&L? Ini ada segmen operasi. Kita melihat kecil lagi sih sebetulnya di sini. Nggak ada. Berarti masih di belakang. Nah, di sini ada pendapatan, ada beban pokok. Ada nggak yang kita harus keluarkan akibat perbedaan sistem akuntansi dan cash flow-nya. Ini ada denda dan penalti di tahun 2022 ya sekian. Nggak ada lagi penyusutan pajak, cadangan kerugian nih ada nih di sini. Ini juga dia rugi sebetulnya. Oke, ada pendapatan lain-lain. Ini bagian rugi asosiasi, hasil penjualan aktiva tetap. Nah, ini di sini angkanya nih. Nah, ini udah dimasukkan ke Excel sini ya. Coba bener nggak dia masukin? Oke. Ya. Nah, di sini kita masukkan semua ke spreadsheet ya. Ini Sola di sini. Kita lihat dulu di laporan keuangan full year 2022. Nah, ini ada yang kita harus masukkan dari sisi eksternal yaitu government bond yield. Government bond yield itu Anda bisa nyarinya di sini nih. Nih. Nah, Anda cari di sini untuk tenor 10 tahun 7,52. Oke. Kita masukkan semua data, ternyata nilai wajarnya negatif, berarti harga 100 pun terlalu mahal. Price to book value-nya 2,2, padahal yang ideal di bawah 1. Price earning ratio terlalu mahal, 35. Kita lihat laporan keuangan yang terakhir 10 Oktober. Nah, ini lebih tinggi lagi minusnya. Price to book value-nya juga masih tinggi, price to earning ratio gede banget 127. Oke, jadi di sini emang perusahaan ini secara kita hitung secara metode cash flow dan akuntansi. Nah, ini terlalu mahal di sini, terlalu mahal. Anda bisa renungkan lagi dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya.